kemarin Malaysia gagal, sekarang Indonesia gagal. Tampaknya ini kakak adik kompak nih. Tadi di sini ada presiden ke-7, saudara-saudara. Dulu waktu beliau masih menjabat itu biasanya kalau nonton pertandingan timnas Indonesia itu sering menang. Tapi sekarang setelah nggak menjabat, ya nggak tahu, kalah. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara. Oh, tidak seperti biasa. Hari ini kita tidak akan membuat ulasan atau analisis atau apapun. Hari ini kita akan main-main saudara-saudara. Kita akan main-main ke pertandingan tim nasional Indonesia melawan Filipina. Pertandingan terakhir di grup B di fase grup, dan ini adalah pertandingan yang penting karena Indonesia harus bisa mengalahkan Filipina untuk lolos ke semifinal. Ini pertandingan ini semuanya bertepatan di Vietnam sana. Vietnam menghadapi pertandingan yang juga penentuan melawan Myanmar. Jadi ini akan menarik saudara-saudara. Jadi hari ini kita tidak akan banyak bacot lah. Tidak akan banyak bacot, tidak akan banyak bicara. Kita akan lihat aja, kita akan lihat suasana di stadion seperti apa, suasana di pertandingan seperti apa, suasananya ya pokoknya kita lihat saja saudara-saudara. Yang penting bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Nah, kita lihat suasananya. Ini kira-kira 1 jam sebelum pertandingan. 1 jam sebelum pertandingan, suasananya seperti ini. Penonton sudah mulai penuh. Wah, itu di sana tribun VIP-nya di sana. Ini, wah, lumayan lah saudara-saudara. Ini kira-kira sejam sebelum pertandingan. Kick off-nya kan jam 20.00 waktu Indonesia Barat, dan itu serempak semuanya dengan Vietnam nanti. Dan ini sejam sudah ya penuh lah, ini kira-kira 20.000 mungkin. Jujur aja saudara-saudara, saya udah lama nggak ke stadion ini. Dulu waktu terakhir saya ke stadion ini ya lama sekali. Lama sekali waktu belum direnovasi, masih belum semuanya di atap. Dulu kan atapnya di sebelah barat aja, terus masih ada tower lampu itu 4. Sekarang udah nggak ada, udah jadi seperti ini. Ini lama sekali saudara-saudara. Saya pertama kali kesini tahun 2000-an, ketika waktu itu saya ingat sekali ada pertandingan. Dulu ada klub di sini namanya Pelita Solo, klub dari Solo. Nah, itu saya pertama kali datang ke Stadion Manahan ini nonton pertandingannya, karena rumah saya kan dekat dari sini. Saya kan tinggal di Jogja, ini di Solo, jadi kira-kira sejam naik kereta KRL. Komuter sejam ya. Dan ini nyampe di sini. Kemarin sebenarnya waktu melawan Laos, saya mau ke sini saudara-saudara, tapi kan kerja saya di Jakarta, jadi agak susah lah waktunya. Dan waktu itu hari Rabu atau hari Kamis ya. Nah, ini kan sekarang hari Sabtu. Nah, hari Sabtu ya begitu pas kebetulan saya pulang ke Jogja ya, saya menyempatkan diri mampir. Tapi ini ya inilah suasananya stadion ini. Saudara-saudara, ini adalah line up tim nasional Indonesia. Cahya Supriyadi jadi penjaga gawang, Ferrari main, ada Kadek Arel, Priyatna, Marcelino Ferdinand bisa main, Asnawi Angkualam Barat, 50 Muhammad Raihan Hanan, 60 Doni Tri Pamungkas, 90 Ahmad Maulana Syarif.
Line up seperti itu berarti kan ya kalau nggak 3-4-3 ya 3-5-2 lah. Tapi itu cair, nanti bisa berubah juga menjadi 4-4-2. Dan yang pasti adalah janji Sintayong untuk memainkan Pratama Arhan dengan siapa Asnawi di kanan dan kiri itu ditepati, karena selama ini keduanya tidak bermain bersama. Salah satunya main di babak kedua, salah satunya masuk starting line up. Jadi itu kondisinya seperti itu, saudara-saudara. Babak pertama skornya 0-0, saudara-saudara. Skornya 0-0. Kemudian tadi ya itu di menit keempat itu tadi baru main juga si siapa ya, Raihan Hanan udah bikin kipernya Filipina tahu ya patah kaki apa, kayaknya itu di bagian metatarsal, itu di pergelangan kaki itu udah langsung keluar. Kemudian secara umum sih babak pertama Indonesia lebih banyak keserang, saudara-saudara, lebih banyak keserang. Filipina dia mendominasi. Ya, saya rasa sih ball possession-nya menang Filipina ya. Indonesia hanya sesekali melakukan serangan balik. Kemudian tadi ada beberapa tendangan bebasnya Marcelino di sana. Kemudian ya seperti biasa lah, lemparan Pratama Arhan tadi di sudut sana. Tapi ya kalau hanya mengandalkan serangan seperti itu ya saya rasa sulit, saudara-saudara. Tapi ya mau dikata apa lagi, ini kan anak-anaknya juga masih umur 21. Ya lebih layak disebut tim nasional Indonesia C lah. Bukan B lagi, saudara-saudara, bukan B, ini mungkin tim C. Yang usia dia masih panjang, lagi pula kan mereka nggak dikasih beban nggak beban juara. Jadi ya buat pengalaman aja lah, nggak apa-apa. Tadi di situ ya kayak gitulah tadi kalau saudara-saudara lihat. Kita juga lihat formasinya kalau nggak salah tadi 3-5-2. Di situ Ferrari, kemudian Doni sama Kadek Arel di belakang, kemudian wingbacknya tadi Asnawi sama Pratama. Di tengah itu ada si Arkan, kemudian ada Ahmad Syarif Maulana sama si Raihan Hanan. Di depannya Marcelino sama Rafael Strike. Tapi ya kita lihat saja nanti setelah ini di babak kedua seperti apa. Mungkin biasanya Sintayong di babak kedua akan lebih banyak mungkin merubah taktiknya dia akan memasukkan pemain-pemain yang mungkin agak lebih agresif. Biasanya seperti itu di babak pertama, biasanya dia akan menahan dulu, kemudian nanti di babak kedua kemungkinan dia akan melancarkan serangan. Tapi ya kita lihat saja, saudara-saudara, kita lihat saja nanti di babak kedua. Kalaupun hasilnya imbang juga kita berharap Myanmar gak bisa ngalahin Vietnam, itu aja sih. Oke, saudara-saudara, nanti kita ketemu lagi setelah babak kedua ya.
saudara-saudara, kemarin Malaysia gagal, sekarang Indonesia gagal. Tampaknya ini kakak adik kompak nih. Indonesia akhirnya gagal, saudara-saudara, setelah dikalahkan oleh Filipina lewat penaltinya Bjorn Christensen. Pemain kalau nggak salah dia dari Norwegia atau dari Denmark ya, itu keturunan pemain keturunan Denmark. Itu menit ke-62 penalti. Saya nggak tahu itu penaltinya itu apa yang sebenarnya terjadi, apakah handsball atau apa, karena tampaknya wasit ini dia ngecek VAR, tapi VAR-nya nggak jelas juga, karena itu ada VAR di situ. Kemudian dia nggak digunakan, tampaknya dia hanya menggunakan VAR yang dari telinga, dari operator, tanpa melihat layar, saudara-saudara, tanpa melihat layar, dan ya sudah penalti. Kemudian Indonesia berusaha mengejar tetapi nggak bisa-bisa, karena ya hanya mengandalkan lemparan ke dalamnya Pratama Arhan itu aja lah, saudara-saudara. Tetapi ya di sisi lain Indonesia gagal, kalah, dan Filipina lolos. Dan di pertandingan lain tampaknya Vietnam itu menang besar, saudara-saudara, atas Myanmar. Jadi udah bisa dipastikan Vietnam menjadi juara grup dan diikuti oleh Filipina. Itu, saudara. Tetapi ya overall saya nggak tahu ya. Tadi di sini ada presiden ke-7, saudara-saudara. Dulu waktu beliau masih menjabat itu biasanya kalau nonton pertandingan timnas Indonesia itu sering menang. Tapi sekarang setelah nggak menjabat, ya nggak tahu, kalah. Kemarin waktu lawan Laos juga kalah. Aduh, tapi ya sudahlah, kita nggak usah mencari kambing hitam, karena memang tim ini sejak awal didesain tidak untuk menjuarai Piala AFF, tidak untuk memenangkan Piala AFF. Sejak awal juga targetnya sudah jelas. Ini adalah tim muda, tim usia 21, usia 20, usia 19, usia yang memang sengaja disiapkan untuk menghadapi SEA Games 2025 tahun depan. Jadi ya udah, kalau memang hasilnya seperti ini nggak usah terlalu diratapi, nggak usah terlalu disesali. Memang ini konsekuensi. Kalian sendiri juga kan supporter netizen warganet terlalu meremehkan Piala AFF, menganggap sebagai piala ciki lah, piala kaleng-kaleng lah, sehingga ya terpengaruh PSSI kemudian menampilkan tim seperti ini. Jadi ya sudah, saudara-saudara, selesai. Happy for all the staff. I'm very happy for everyone in the federation, and I'm very happy for the full country of Philippines. I think Coach Gomez today, the last few games, luck hasn't been on our side, and I think as a team we created our luck today, and this is something the country has been needing for a long time, and this is just for the team. Any question? 뭐 일단 패했기 때문에 많이 아쉽다. 그렇지만 우리 선수들 진짜 평균 연령 20살밖에 안 되는 우리 어린 선수들이 평생 대표팀을 상대로 열심히 잘해줬다. 어떻게 보면 우리 따르지 않았다. 그런 부분에 있어서 좀 많이 아쉽고, 그렇지만 뭐 우리는 많은 희망을 갖다 저는 개인적으로 생각하고 있습니다. 그렇지만 우리도 부족한 게 있기 때문에 노력해야 된다. 오늘 경기는 뭐 한마디로 우리 젊은 선수들이 너무 고생했고 아쉬운 부분이 많이 남았다 생각이 듭니다. Ya, pertama-tama kami kalah, jadi sangat disayangkan. Ketika pemain kita rata-rata umurnya 20-an dan melawan tim senior sangat baik juga dalam permainan. Memang hanya tidak ada pertemuan di kami, tetapi juga Kosen banyak melihat harapan besar juga dari permainan timnas hari ini. Untuk itu ya kita harus lebih berusaha lagi agar bisa lebih berkembang, dan memang sangat terima kasih ya atas bekerja kerasnya dari pemain-pemain muda Garuda Indonesia.
Saudara-saudara, itu tadi petualangan kita hari ini di Stadion Manahan Solo. Kita menjadi saksi kekalahan tim nasional Indonesia dari Filipina. Dan ya sudah, saudara-saudara, kita nanti bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Kalau saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, dan menghibur, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, skip. Skip aja, nggak usah ditonton. Dan jangan bikin sampah, jangan komen yang menghina orang lain atau negara lain. Ikuti juga akun komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat. Salam olahraga dan merdeka.